menyebut kata Jakarta, yang terlintas di benak kita pasti hanyalah seputar kemacetan atau hutan betonnya saja. Tapi tahukah Anda, sebenarnya Jakarta masih menyimpan oase tersembunyi. Ada tangan-tangan kreatif yang menyulap kebun terlantar menjadi lahan produktif. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke kawasan Bintaro, Jakarta Selatan untuk melihat pemanfaatan lahan tidur yang kini berubah menjadi lahan produktif. Siapa sangka, di tengah permukiman padat di kota Jakarta, masih berdiri lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai urban farming atau pertanian perkotaan. Tanah seluas 1 hektar di perumahan Bukit Mas Bintaro, Jakarta Selatan ini menjadi kebun sayuran dan dikelola dengan serius oleh kelompok tani bernama Kebun Berseri Bintaro. Kebun Berseri itu berdiri dari tahun 2018, Bu. Dari awal mula belum kita urus ini adalah hamparan semak belukar yang sangat menakutkan. Bukan hanya rumput, akan tetapi kayu-kayu yang tidak teratur dan menyeramkan. Bahkan banyak satwa liar membahayakan. Maka kami bersepakat dengan teman-teman memohon izin kepada pemerintah setempat dan juga para pengurus perumahan ini agar kiranya dapat kami lakukan pertanian di lahan 1 hektar ini. Prosesnya ya kita bekerja dengan waktu yang tidak sebentar, ya, tapi dengan semangat yang tinggi. Lalu kita sampai di tahun kedua, nyampe 1 hektar kita dapat urus semua. Layaknya lahan pertanian, para pekerja yang juga merupakan warga sekitar mengelola lahan pertanian ini dengan seksama. Salah satu tahap yang krusial adalah mengolah lahan untuk siap ditanam. Kondisi tanah sebelum benih ditanam harus dalam keadaan gembur, subur, serta bebas dari organisme pengganggu. Setelah tahap ini selesai, dilanjutkan dengan menanam benih aneka sayuran. Kita pertama kali bertanam di sini adalah tanaman kangkung, lalu padi, lalu jagung, dan tanaman sayuran lainnya terus bertahap sampai kepada pohon-pohon buah yang ada di sisi-sisi kebun kita ini. Alhamdulillah semuanya berhasil ditanam berkat daripada bantuan semua pihak. Menyukseskan pertanian di Kebun Berseri ini ya dapat berhasil dengan buah yang baik, dengan hasil yang baik. Menggunakan metode pertanian konvensional dengan media tanah, Kebun Berseri Bintaro juga mengandalkan sistem tumpang gilir atau relay cropping. Strategi ini mengatur jarak tanam dan waktu yang digunakan untuk menanam benih agar lahan tidak menganggur dan masa panen yang bisa terus-menerus. Namun langkah Kebun Berseri tak selamanya mulus. Terkadang serangan hama mengganggu laju pertumbuhan sayuran hingga membuat panen tidak maksimal. Biasanya yang membuat kita agak sedikit cemas itu ya paling tanaman itu hama yang menyerang. Seperti pada tanaman cabai di belakang atau sebelah kiri saya ini, itu sangat rentan dengan hama, serangan hama. Tapi berkat juga bimbingan daripada Dinas KPKP dan pemerintah setempat memberikan ilmu kepada kita, ya alhamdulillah cabai kita berbuah dengan baik. Dan kalau ada bantuan-bantuan pun dari dinas-dinas terkait tadi seperti KPKP, ada juga dari bantuan dari pihak kelurahan, dari Pak Lurah dan lainnya, ya itu kami manfaatkan sesuai kebutuhan. Jadi kami terbuka untuk warga masyarakat yang ingin belajar mengenai cara bercocok tani yang baik dan benar di Kebun Berseri. Apalagi ini kita adalah urban farming, pertanian perkotaan, yang mana banyak anggapan di DKI Jakarta mana bisa sih kita mengembangkan pertanian di tengah lingkup yang sangat padat sekali di DKI Jakarta. Ternyata di Bintaro bisa. Di lahan 1 hektar ini kita bisa mengembangkan pertanian secara baik. Kuncinya adalah konsisten dan komitmen dalam melakukan pertanian, sehingga dampak yang dirasakan seperti yang sudah ada di Kebun Berseri saat ini. Ya, jadi komitmen kami di Kelurahan Bintaro bahwa untuk Kebun Berseri ini bukan hanya sebuah tempat yang berlangsung secara sesaat saja, tapi ini harus berkelanjutan terus. Bahkan Pak Gubernur juga pernah menyampaikan waktu kunjungan dan panen raya di Kebun Berseri ini, tolong dipertahankan kebun
ada di DKI Jakarta, jangan sampai hilang. Bagaimana? Pertama, mengenai aset status tanah yang ada di Kebun Berseri ini, kami juga memperjuangkan bahwa aset-aset tanah yang ada di Kebun Berseri ini, meskipun satu milik Pemda Provinsi DKI Jakarta, yang kedua dari Satgas BLBI, ini kami berkomunikasi dan berkoordinasi supaya aset ini tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Kami membutuhkan RTH, ruang terbuka hijau, yang bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar, dan kami juga berupaya bahwa nantinya meskipun setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan Kebun Berseri ini akan berjalan, ini terus ada inovasi-inovasi yang ditumbuhkan dari Kebun Berseri. Jadi tidak hanya bahwa pertanian sesaat yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat. Hasil panen sayuran di Kebun Berseri Bintaro juga bisa dirasakan langsung oleh warga. Dengan pemasaran manual, warga bisa langsung memesan sayuran segar yang baru saja dipetik di sini. Biasanya sih dari pengelola kebun ini dia pasti WhatsAppin ke pengurus, kemudian kita warga dapat informasi lah bahwa ada panen, terus kemudian harganya berapa, ya kita tinggal mencatat, saya pesan berapa kilo, tergantung hasil panennya. Menurut saya sih ya kualitasnya lebih baik ya, pertama airnya, kemudian kita juga ngelihat sendiri cara mereka mengolah tumbuhannya, tanamannya. Kemudian harganya udah pasti lebih murah, apalagi untuk warga kan diprioritaskan, kita pesen berapa pasti tersedia. Dari Kebun Berseri Bintaro, ada pelajaran penting. Lahan terbatas ternyata bisa menjadi sudut hijau dan lahan produktif yang menghasilkan hasil tani. Ketahanan pangan mandiri pun juga bisa diupayakan dari sisa lahan di rumah. Yang terpenting adalah konsistensi, kreativitas, dan kepedulian terhadap